Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahda, syadaka wahda, wa nasara abda, wa azad jundahu ahsamal ahsaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi balagha risalati wa adal amanati wa nashi'al ummati. Allahumma salli wa sallim ala hasa'al nabiyil karim Muhammadun abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birrasulihi yu'tikum kiflan min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, sejak kemarin tanggal 9 Zulhijjah 1442 Hijriah, ketika sang surya usai berpamitan di ufuk barat, kalimat takbir, tahlil dan tahmid mulai berkumandang. Seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid, mengagungkan kebesaran Allah, melantunkan kalimat-kalimat kekuasaan Allah. Bahkan para malaikat di langit pun ikut melantunkan kalimat takbir, tahlil dan tahmid. Dan tadi subuh ketika bangun dan bersiap-siap menuju ke tempat ini, disitulah terbesit akan kenangan pada orang-orang terdekat yang sudah tidak ikut lagi melaksanakan sholat Idul Adha pada saat ini, karena mereka telah pergi meninggalkan kita untuk selamanya. Andaikan suamiku masih bersamaku, usai sholat saya akan bersimpu memohon maaf, karena ridho suami adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Andaikan istriku masih di sisiku, usai sholat saya akan memeluk dengan penuh cinta dan kasih sayang, karena Allah, karena istri adalah mutiara ketenangan di dalam rumah tangga. Andaikan anakku masih bersamaku, niscaya akan kumaafkan dunia akhirat, karena kulahirkan anakku untuk memakamkan aku, tapi ternyata aku lahirkan dan aku juga yang memakamkannya. Andaikan aku masih punya orang tua, usai sholat saya akan bersimpu di kakinya untuk memohon maaf atas dosa dan salahku, karena ridho kedua orang tua adalah ridho Allah dan Rasulnya. Andaikan saudaraku masih di sisiku menjadi penasehatku, aku akan memeluknya memohon maaf. Itulah bayangan dan pikiran yang terbesit dalam benak kita. Namun apa hendak dikata, Tuhan berkehendak lain, takdir tak dapat dirubah, ajal pun tak dapat ditunda. Kini mereka telah pergi untuk selamanya, dan saat ini kita duduk termenung di tempat ini dengan tubuh yang lesu serta tatapan hampa penuh kesedihan, jeritan tangis kepiluan yang bersaksikan cucuran dan derayan air mata kerinduan atas kepergian orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai. Hanya kalimat takbir, tahlil dan tahmid yang membuat kita kuat di saat-saat seperti ini. Hanya kalimat takbir, tahlil dan tahmid yang membuat kita semakin yakin bahwa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita sandarkan semua permasalahan hidup kita. Surat Al-Ikhlas ayat 2, Allahu Samad, Allah Maha Esa, Allah tempat kita bergantung, karena Allah lah sang pemilik kekuatan. La haula wa la quwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali kekuatan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Untuk mengurai kesedihan kita pada saat ini, marilah kita mengikuti perjalanan sebuah keluarga yang perjalanan hidupnya silih berganti diterpa ujian-ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim mempunyai dua orang istri yang bernama Siti Hajar dan Siti Sarah. Dari pernikahan Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah mendapatkan seorang putra yang diberi nama Ishak. Namun Siti Sarah baru
baru beberapa tahun setelah anak dari istri kedua dilahirkan. Istri kedua yang bernama Siti Hajar dikaruniai anak laki-laki lebih dulu. Nabi Ibrahim memberi nama anak pertamanya Ismail. Namun mulanya Sarah merasa sedih kalau harus tinggal bersama Hajar karena Sarah tidak bisa memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim. Beliau merasa pilu melihat Hajar dan Ismail. Suatu ketika, atas perintah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Ibrahim memindahkan Siti Hajar bersama dengan anaknya Ismail yang masih kecil ke kota Mekah. Di kota Mekah, Hajar dan Ismail tinggal di padang pasir yang tandus dan tak berpenghuni dengan terik matahari yang panas menyengat. Hajar begitu cemas dan sedih ketika Nabi Ibrahim akan meninggalkan seorang diri bersama anak yang masih kecil di tempat yang sunyi. Tidak ada orang sama sekali kecuali pasir dan batu. Seraya merintih dan menangis, Hajar memegang kuat-kuat baju Nabi Ibrahim sambil memohon belas kasihannya, meminta agar tidak ditinggalkan seorang diri di tempat yang begitu hampa. Padahal Siti Hajar masih bertanggung jawab untuk mengasuh Ismail yang masih menyusu kepadanya. Namun Nabi Ibrahim tidak dapat berbuat apa-apa karena semua terjadi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim melangkahkan kakinya pergi meninggalkan dua orang yang sangat dicintainya. Ketika sudah di balik sebuah bukit, disitulah Nabi Ibrahim balik menghadap Ka'bah lalu berdoa untuk keselamatan anak dan istrinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Suatu ketika Hajar kehabisan air minum yang sedang dilanda haus sampai air susunya kering. Di saat itu pula Ismail ikut kehausan sampai menjerit, menangis dan meronta-ronta. Hajar memandang anaknya yang sedang meronta-ronta kehausan. Dia pun berlari sampai ke sebuah bukit. Namun ketika di bukit tersebut, dia mendapati tidak ada air. Kemudian Hajar melihat ada air di bukit sebelahnya. Sesampai di sana ternyata hanya bayangan terik matahari di padang pasir. Hajar pun mendengar suara harus kembali lagi ke tempat semula. Bahkan sampai 7 kali bolak-balik ke dua bukit, dan kedua bukit itu kini disebut Safa dan Marwah, yang artinya bukit yang suci bersih. Dan inilah yang menjadi dasar rukun haji bolak-balik Safa dan Marwah yang disebut sa'i. Tapi sampai 7 kali bolak-balik ke bukit tersebut tidak membuahkan hasil. Dia pun kembali melihat anaknya yang sedang meronta-ronta. Sebelum sampai kepada anaknya, salah satu hentakan kaki Ismail yang sedang menjerit dengan tangis kehausan mampu menggetarkan aras hingga menjebol kerak bumi yang menyebabkan mata air memancar dari hentakan tumit Ismail. Dan inilah yang disebut sam-sam atau berkumpul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saat Ismail beranjak dewasa, Nabi Ibrahim merasa sangat senang, tapi hanya sesaat, karena ujian terberat dalam hidupnya harus kembali terulang, bahkan lebih memilukan hingga sanggup menguras air mata. Andai ujian itu diberikan kepada salah satu yang ada di masjid ini, maka kita tidak akan sanggup menerimanya, karena Ibrahim kembali menerima perintah Allah untuk menyembelih anaknya sendiri. Adapun negosiasi Ibrahim dengan anaknya dikisahkan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Falama balaga ma'ahu qala ya bunayya inni ara fil manami ani asbahuka fansur masyatara qala ya abati al ma'tumaru satajiduni insyaallah minasyabirin. Manakala anak itu sampai pada umurnya sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Yang lebih menyayat hati, bahkan hampir memutuskan iman Nabi Ibrahim karena harus menyembelih dengan menggunakan pedangnya sendiri dan dari telapak tangannya sendiri, yang harus memutuskan urat nafas anak kesayangannya Ismail. Begitu memilukan dan menyayat hati, tapi perintah Allah harus ditunaikan. Kembali
kembali lagi takdir tak bisa dirubah, ajal pun tak bisa ditunda oleh manusia. Sampai suatu ketika sudah tiba saatnya waktu penyembelihan akan dilaksanakan. Syaitan pun kembali menggoda Siti Hajar sampai Siti Hajar melempari syaitan dengan batu kerikil, dan ini pula dasar rukun haji, melempar jumrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika Ibrahim sudah siap menyembelih buah hati kesayangannya, pedang pun sudah mendekati urat leher, tiba-tiba terdengar dari langit kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menengadah ke langit dan melihat malaikat Jibril yang melepaskan takbir. Kemudian Ibrahim menjawab kalimat takbir dari malaikat Jibril dengan lepas, La ilaha illallah wallahu akbar. Mendengar kalimat dari malaikat Jibril dan ayahnya Ibrahim, Ismail pun kembali berteriak dengan kalimat Allahu Akbar walillahil hamd. Dan inilah dasar kalimat takbir, tahlil dan tahmid yang kita kumandangkan sampai saat ini. Dan penyembelihan Ismail yang digantikan seekor domba oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril menjadi dasar hari raya kurban, yaitu penyembelihan hewan mulai tanggal 10 Zulhijjah sebagai simbol ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun penyembelihan hewan kurban yaitu usai salat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah sampai selesai hari tasyrik yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi kurban berlangsung selama 4 hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebelum saya mengakhiri khutbah ini, saya ingin menitik dua pesan. Yang pertama, bahwa apa yang melanda dunia saat ini, mau rekayasa atau benar-benar virus alam, semua ini terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah petaka akhir zaman. Jauh-jauh hari Allah sudah memperingatkan kalau Dajjal dan Ya'juj Ma'juj benar-benar adanya dan akan muncul di akhir zaman. Tugas kita sebagai hamba Allah umat Muhammad adalah menjaga iman kita, jangan sampai kita terjerumus di dalamnya. Rasulullah SAW pernah berkata, di akhir zaman banyak dari umatku yang terjerumus membantu dan mengikuti Dajjal, bahkan banyak dari umatku yang ahli ibadah. Yang kedua, perbedaan dan perdebatan di tubuh Islam bahkan di sekitar kita, semua terjadi atas rencana Allah, atas izin Allah dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan pernah selesai sampai hari kiamat tiba. Perdebatan terjadi adalah untuk mencari solusi atas sebuah masalah dan untuk saling memahami. Dan perbedaan terjadi karena memang Islam terbagi 4 golongan, yaitu syariat, tarikat, hakikat dan makrifat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan nyawa dari nurnya, yaitu nur Allah ke nur Muhammad, di posisi ini disebut marifat atau pengenalan. Marifat bila yaitu mengenal diri yang diciptakan, dan marifatullah mengenal Allah yang menciptakan. Ketika hamba sudah diciptakan dalam bentuk fisik, yaitu awal mula penciptaan Adam, maka saat itu disebut hakikat, yaitu ciptaan Allah dan milik Allah. Ketika Adam diturunkan ke dunia sampai pada pengangkatan Muhammad bin Abdullah sebagai Nabi dan Rasul, proses ini disebut tingkat tarikat, yaitu pencarian Tuhan, di mana pada saat itu kehidupan diatur oleh adat istiadat. Dan pada saat Muhammad bin Abdullah menerima wahyu Al-Quran dan perintah solat, maka mulai saat inilah yang disebut syariat, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan syariat tersebut dituangkan dalam rukun Islam. Jadi masing-masing punya tugas dalam agama Islam. Seperti dalam sebuah kemiliteran atau ketentaraan, semua disebut tentara dan semua menggunakan baju loreng, tapi di dalamnya punya tugas masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal samiul alim, wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahda, syadaka wahda, wa nasara abda, wa azad jundahu ahsamal ahsaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanihi wa syukrullahu ala taufiqin wa imtinanihi, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nasu ittaqullaha fima amara wa ma antaqu amanna wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa syana bi malaikatihi bi qudsihi. Wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya wa rasulika wa malaikatihi muqarrabin. Ya Allah ya Rahman, di pagi hari ini kami semua hamba-Mu berbondong-bondong datang ke masjid dengan langkah yang lunglai dan dengan derayan air mata dari tangis pilu penyesalan karena beratnya beban dosa yang kami pikul. Kami semua datang bersimpu di hadapan-Mu ya Allah. Sungguh kami telah lalai dari perintah-perintah-Mu karena dengan kesibukan mengerjakan larangan-Mu. Tahun ini telah Engkau buktikan bahwa laknat-Mu akan turun dikala hamba-Mu sudah terlena dalam kesesatan. Musibah corona benar-benar menyita tenaga dan pikiran kami hingga banyak yang kehilangan pekerjaan, bahkan banyak yang kehilangan anggota keluarga. Ya Allah ya Rahim, kesedihan dan keperluan pada saudara-saudara kami yang baru kehilangan orang-orang yang berarti dalam hidup mereka seakan menambah beban penderitaan dalam hidup ini. Namun di sisi lain mata kami terbuka lebar kalau sesungguhnya semua akan kembali menghadap-Mu melalui jalan kematian. Ya Allah ya Karim, kalimat takbir, tahlil dan tahmid yang mengaung di segala penjuru langit dan bumi menjadi sumber kekuatan dan keyakinan kami bahwa hanya kepada-Mu lah kami akan kembali. Ya Allah, hanya dengan ridho, rahmat dan ampunan-Mu yang akan menyelamatkan kami dari siksa kubur dan dari siksa api neraka jahanam. Sungguh kami telah terlena dengan kesibukan duniawi hingga melalaikan kami dalam menjalankan perintah-Mu. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izal islam wal muslimin wa zila syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wa ansur man nashara al da'ina wa isul man hasal al muslimin wa dama ada adani walil qalimataka ila yaumiddin. Allahumma adfa'ana al bala'ah wal waba'ah wa zazila man hada wa su'al fitnati wal mihana wa dahara minha wa ma bata'ana baladina tutumbijaya wa syairil buldan muslimin amatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina asyaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tashakkarun. Fazkurullahal azim yazkurukum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum wa la zikrullah